aku 020368 dari kelas 2M Manajemen SDM. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif. Yuk langsung saja simak materinya. Pada bab ini kita akan membahas materi tentang improve kompetensi atau disebut dengan memperbaiki kompetensi. Selanjutnya ada jenis dan kategori kompetensi. Yang pertama yaitu ada Margaret Dale 2003. Kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Lalu ada praktisi MSDM. Kompetensi adalah deskripsi dan karakteristik seseorang. Menurut Michael Armstrong 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan di dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Menurut Lyle Spencer and Sidney Spencer 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Selanjutnya ada NCFQ dalam Margaret Dale 2003. Kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Menurut Training Agency 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Selanjutnya yaitu menurut McLellan 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Yang terakhir yaitu SK Kepala BKN 2003. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada komponen kompetensi. Nah, komponen kompetensi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada motivis, yaitu motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga yaitu self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat, knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang kelima, skills, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu tingkat perbaikan kompetensi. Nah, tingkat perbaikan kompetensi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat mudah diperbaiki, misalnya mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, tingkat agak sulit diperbaiki, misalnya orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Yang ketiga, tingkat sulit diperbaiki, misalnya inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Pembahasan yang terakhir adalah tahap mendefinisikan model kompetensi. Nah, model kompetensi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu menjelaskan kriteria kinerja, yang kedua mengidentifikasi orang-orang
untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui PEI atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Lalu yang terakhir ada mendesain aplikasi.